Keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tunduk dan taat kepada instruksi yang datang dari Tuhan, maka itu sangat menguntungkan kehidupan kita. Maka jadilah orang-orang yang gemar melakukan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ini adalah hari keempat sebelum kita di hari ke-10 memasuki masa Pentakosta. Monumental bagi ke gereja awal, monumental bagi kita semuanya menikmati bagaimana Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada gereja, dan itu menjadi cikal bakal pergerakan sebuah gereja akhirnya jadi. Waktu Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dan sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus atau janji yang diberikan kepadanya, ia meminta kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Pesan apa sih sesuatu yang sangat penting ketika Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem? Kalau kita pergi mengendarai mobil dan kita merasa bahwa mobil kita sudah kehabisan bensin, pasti kita akan pergi ke pom bensin. Dan setiap kali petugas pom bensin mereka akan mengisi bensin di mobil kita, mereka pasti akan berkata demikian, Pak, mulai dari nol. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus meminta kita semuanya, meminta para muridnya untuk tinggal di Yerusalem, itu sama seperti ketika kita memulai segala sesuatu dari nol lagi. Kita memulai segala sesuatu, tinggal di Yerusalem, tidak boleh meninggalkan Yerusalem, artinya kita seperti memulai segala sesuatu lagi dari start lagi. Dari nol, dari kita tidak memahami apapun juga. Nah, perintah Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Ada apa sih sebenarnya pesan ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem? Ada apa sebenarnya di balik pesan itu semuanya? Mari kita belajar bersama-sama ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Pesan yang pertama adalah pesan tentang bagaimana kita semuanya menjadi orang Kristen yang restart. Restart atau memulai segala sesuatu yang nol. Ketika kita bicara tentang restart, berarti kita sudah mengupayakan diri kita untuk menggantikan, memulai segala sesuatu di dalam pikiran, di dalam hati, dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, memulai lagi dari nol, memulai lagi sesuatu yang baru. Murid-murid Yesus memang dia terdidik dalam pendidikan pelayanan bersama-sama Yesus, praktis secara intens bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Tetapi konten dan muatan serta isi pelayanan mereka lebih banyak kegagalan, lebih banyak keributan. Mereka menjadi troublemaker dalam pelayanan Yesus Kristus. Jadi konten-konten dalam hidup mereka semuanya itu dipenuhi lebih banyak hal-hal yang buruk. Kalau kita katakan lebih banyak virus-virus membahayakan bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Maka ketika Yesus meminta mereka tinggal di Yerusalem, itu adalah masa restart mereka. Mereka memulai lagi dari nol. Mereka harus menggantikan aplikasi yang baru. Mereka harus memberikan antivirus yang baru di dalam hati dan pikiran mereka semuanya. Ada sesuatu aplikasi-aplikasi dari kegagalan mereka, dari pemberontakan mereka, dari ketidaksetiaan para murid, juga dari bagaimana mereka seringkali menjadi troublemaker di antara mereka, pertengkaran-pertengkaran. Itu adalah sesuatu konten yang tidak bagus, aplikasi yang buruk bagi pekerjaan pelayanan yang ke depan. Maka Yesus meminta mereka semuanya untuk tinggal di Yerusalem. Waktu itu adalah waktu bagaimana mereka semuanya akan menggantikan lagi hidup mereka, pikiran mereka, roh mereka, batiniah mereka dengan aplikasi yang baru. Dengan memberikan lagi antivirus yang bagus lagi di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga segala sesuatu yang tidak baik itu tidak masuk di dalam pelayanan mereka semuanya. Hal-hal yang baguslah yang kemudian muncul di dalam hati pelayanan mereka semuanya. Jadi Yesus meminta kepada murid supaya mereka semuanya tinggal di Yerusalem karena ada restart, ada memulai segala sesuatu yang dari nol. Ada aplikasi-aplikasi baru yang harus digantikan, yang harus diunduh oleh murid-murid ketika mereka ada di Yerusalem. Salah seorang teolog yang namanya A.B. Simpson, dia berkata demikian. Hari-hari penantian atau tinggalnya murid-murid Yesus itu merupakan suatu kesadaran bahwa murid-murid itu membutuhkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang baru untuk mereka menjadi pribadi yang baru dalam segala pikiran mereka, pelayanan mereka, kemampuan mereka, bahkan kemudian isi-isi atau konten-konten dalam pelayanan mereka, dalam motivasi dan tujuan mereka. Kegagalan mereka terlalu banyak membuktikan bahwa mereka semuanya
telah memberikan dan mengidentifikasi diri mereka menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan konten-konten yang tidak bagus bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika mereka ada di Yerusalem, mereka membutuhkan lagi satu kebutuhan yang baru. Dan kebutuhan itu adalah satu kebutuhan bagaimana mereka harus tinggal di Yerusalem itu sendiri. Mereka harus diperbaharui di sana, mereka harus dipulihkan lagi di sana. Mereka harus menambahkan lagi dan memperbaharui aplikasi iman mereka, aplikasi pelayanan mereka, aplikasi tujuan hidup mereka, aplikasi atau program-program yang baru yang sesuai dengan programnya Allah. Jadi, ketika Yesus meminta kepada para murid untuk mereka tinggal di Yerusalem, karena di sana ada sesuatu yang harus mereka perbaharui. Mereka harus mulai restart, mereka harus mulai dari start nol, mereka harus memperbaharui banyak dengan aplikasi dan program-program Allah sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus meminta para muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Yang kedua, karena itu merupakan saat untuk membangun dasar damai yang sejati. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika para murid setelah dia meninggalkan Yesus, ada satu ketakutan sejak secara psikis. Karena tekanan-tekanan pasti akan lebih besar lagi kepada para murid. Pada waktu Yesus naik ke surga, saya yakin itu akan menjadi satu berita yang sangat besar. Orang akan menceritakan bagaimana Yesus itu naik ke surga. Tetapi berapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak suka dengan Yesus, pasti mereka akan berbicara tentang ketidakbenaran atau kebohongan, bahkan sesuatu yang menjadi alat untuk memprovokasi supaya banyak orang membenci murid-murid Yesus. Waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik. Dan itu adalah waktu di mana mereka tidak memiliki sebuah pegangan mungkin, tidak memiliki andalan secara fisik. Dan itu adalah waktu-waktu di mana mereka merasakan hidup mereka seperti gelisah, mereka takut, mereka kacau, damai sejahtera yang ada di dalam hidup mereka itu menjadi hilang. Nah, mengapa Yesus meminta mereka tinggal di dalam Yerusalem? Karena Yesus ingin memperbaharui lagi dasar damai sejahtera yang sejati dalam diri mereka. Yesus sedang meletakkan lagi dasar yang baru tentang kebahagiaan yang sejati. Yesus sedang meletakkan lagi dasar tentang mereka harus menjadi pribadi yang selesai dengan dirinya sendiri. Yerusalem itu mengandung arti di sana adalah kota yang mengandung dasar kebahagiaan, dasar damai sejahtera. Yerusalem itu adalah pilar yang membawa orang memiliki damai sejahtera. Dari sana itu sumbernya. Jadi Yesus ingin memperbaharui lagi damai sejahtera dari murid-murid mereka. Nah, ketika murid-murid mereka diperbaharui dalam damai sejahtera mereka, dalam kebahagiaan sejati mereka, dan ketika mereka benar-benar telah memiliki itu semuanya, mereka akan selesai dengan dirinya. Mereka tidak tergoda lagi dengan bagaimana mereka harus memegahkan diri, dan mereka tidak lagi berebut siapa yang paling terbesar di dalam diri mereka. Mereka tidak lagi berebut bagaimana mereka yang terbaik. Mereka tidak berebut lagi tentang siapa yang paling unggul, siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar. Mereka tidak lagi meributkan itu. Kenapa? Sebab Yesus telah memperbaharui dasar dari damai sejahtera mereka. Sebab Yesus telah memperbaharui lagi dasar dari kebahagiaan mereka. Sebab Yesus telah memenuhi unsur-unsur semua kepuasan di dalam diri para murid. Sehingga mereka menjadi pribadi yang telah selesai untuk dirinya sendiri. Nah, kalau seseorang itu telah selesai dengan dirinya sendiri, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan-ketakutan. Mereka tidak akan takut lapar. Mereka tidak akan takut miskin. Mereka tidak akan takut terkucilkan. Mereka tidak takut lagi kena sanksi sosial. Mereka tidak takut lagi dengan aniaya. Mereka tidak takut lagi dengan penderitaan. Tidak ada satupun yang bisa membuat mereka mengalami ketakutan-ketakutan. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika Yesus meminta mereka tinggal di Yerusalem, di sana ada sesuatu yang diperbaharui, yaitu damai sejahtera, kemampuan psikis mereka yang penuh dengan kebahagiaan, dan penyelesaian kepuasan mereka bersama-sama di dalam Kristus. Nah, itu yang membuat mereka semuanya fokus kepada satu tujuan ilahi. Itu yang membuat mereka semuanya untuk fokus bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan dan proyek-proyek Tuhan yang luar biasa. Itulah hal yang sangat penting. Mengapa Yesus meminta para murid untuk tinggal di Yerusalem? Karena ada pembaharuan damai sejahtera di dalam psikis mereka semuanya. Karena ada sesuatu yang Tuhan telah akan selesaikan, yaitu supaya para murid telah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi, nanti kalau mereka diserahkan satu tugas pelayanan yang besar, mereka tidak lagi berkutat tentang apa artinya kekuasaan, tentang apa artinya ambisi pribadi, tentang apa artinya popularitas, tentang siapa yang menjadi hebat, tentang siapa yang menjadi troublemaker, atau mereka mencari keuntungan-keuntungan pribadi untuk diri mereka.
Sebab ketika para murid itu diperbaharui dalam damai sejahtera mereka, kebahagiaan mereka, mereka selesai dengan dirinya, maka pelayanan sehebat apapun juga tidak akan dijadikan menjadi kendaraan untuk membuat mereka menjadi sebuah transaksi jual beli, yang membuat mereka memperkaya diri, yang membuat mereka dipuja, yang membuat mereka kemudian mengambil alih untuk mereka dipuji, disembah, dipuja lebih dari Tuhan, sehingga akhirnya pelayanan mereka mengkudeta Tuhan. Dan kemudian ditempatkannya Tuhan di nomor 2 atau nomor berapapun juga. Ingat, Yesus harus memperbaharui itu semuanya. Damai sejahtera dan kebahagiaan sejati, supaya pelayanan murid-murid Yesus bukan menjadi satu pelayanan yang mengkudeta Tuhan. Setiap pelayanan yang kemudian mengambil alih agenda dari Kristus di urutan pertama. Setiap pelayanan yang membuat kita melakukannya untuk transaksi jual beli. Setiap pelayanan yang membawa untuk kita menjadikannya menjadi kendaraan untuk membuat kita pamornya lebih hebat dari Yesus, maka pelayanan itu menjadi pelayanan berhala. Itu yang tidak diinginkan. Maka para murid harus tinggal di Yerusalem. Itu yang kedua. Yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus meminta para murid untuk tinggal di Yerusalem? Supaya kita semuanya tidak mendahului Tuhan. Semua pergerakan iman kita, semua pergerakan-pergerakan di dalam pelayanan kita, semua pergerakan dalam karya kita, semua pergerakan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus diingat. Ada satu instruksi yang harus kita pegang, yaitu dari Tuhan. Jangan pernah kita menjadi pribadi yang mendahului Tuhan sebelum Tuhan berbicara dalam hidup kita semuanya. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Jadi Yesus meminta mereka tinggal di Yerusalem karena mereka di sana, mereka harus berdoa. Mereka harus mengajar, mereka harus mendidik telinga mereka menjadi telinga yang peka dan tajam untuk mendengar instruksi dari Tuhan. Mereka tidak boleh lagi gerusa-gerusu. Mereka tidak boleh lagi sembrono. Mereka tidak boleh lagi bergerak dengan kecepatan sesuai dengan kronos mereka, waktu mereka, keinginan mereka. Kalau Tuhan tidak meminta mereka bergerak, mereka tidak boleh bergerak. Saya ingat ini seperti kisah ketika bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir dan Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kapan mereka beristirahat? Saat kemudian tiang api itu sudah mulai menguasai mereka, sudah ada di tengah-tengah mereka, itu adalah saat istirahat. Kapan saat mereka bergerak? Ketika tiang awan itu kemudian ada di depan mereka dan mereka bergerak. Jadi para murid tidak boleh mendahului Yesus. Para murid tidak boleh mendahului untuk mereka bekerja lebih cepat sebelum mereka dapat instruksi dari Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan para murid, mereka menjadi orang yang terburu-buru. Mereka senang bertindak tapi tanpa berpikir. Mereka senang bertindak tetapi tanpa kemudian berkomunikasi, meminta instruksi yang datang dari Tuhan, meminta pesan-pesan, nasihat-nasihat yang datang dari Tuhan. Itu yang sangat berbahaya. Makanya, kenapa pelayanan-pelayanan kita menjadi pelayanan yang gagal, menyenangkan hati Tuhan? Karena kita melayani bukan berdasarkan dari aba-aba dan instruksi dari Tuhan. Kita melayani bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang kita mau. Maka jangan heran kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, ada begitu banyak orang-orang yang kelihatannya melakukan karya-karya hebat, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Enyahlah kau yang melakukan kejahatan, karena kau melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan, tidak aku kendaki, yang tidak aku instruksikan." Jadi ingat, semua pelayanan-pelayanan yang tidak kita lakukan sesuai dengan aba-aba instruksi dari Tuhan, kita mendahului Tuhan, itu adalah pelayanan, justru sebuah pelayanan yang dimaknai sebagai kejahatan di mata Tuhan. Maka jadilah orang yang tinggal di Yerusalem, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Bahkan di tahun-tahun ini ketika COVID-19 ini mengubah lagi cara ibadah kita, mengubah lagi cara bagaimana kita seremonial kita. Semua itu kita membutuhkan hikmat yang datang dari Tuhan, instruksi yang datang dari Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Saya senang sekali satu film perang yang difilmkan di film-film Cina, ya, tentang kerajaan Cina. Jadi ketika orang itu perang, selalu di sana ada satu komandan yang memberikan aba-aba. Kapan mereka memanah, kapan mereka kemudian harus melepaskan anak panah. Itu komandan akan memberikan instruksi dan aba-aba. Nah, ketika tentara musuh itu masih belum dalam zona anak panah untuk dipanah, ya, maka pemimpin atau komandan akan memberikan instruksi kepada anak buahnya. Berdiam dulu. Jangan engkau bertindak. Jangan engkau memanah. Berdiam dulu. Lu tunggu aba-abaku. Kapan anak panah itu dilontarkan di hadapan musuh.
Dan ketika musuh itu sudah mulai masuk di zona anak panah itu, tapi sang komandan pun tetap belum memberikan sebuah instruksi. Begitu zonanya semakin hari semakin dekat di zona anak panah, maka komandan memberikan aba-aba. Panah! Dan itu yang kemudian mencapai target sehingga musuh dapat dikalahkan. Jadi ketika Yesus meminta kepada para murid untuk mereka tinggal di Yerusalem dan mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena Tuhan ingin supaya mereka semuanya belajar mendengar instruksi dari Tuhan. Mereka tidak mendahului Tuhan. Mereka tidak bekerja atau mereka tidak melakukan pelayanan-pelayanan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hari-hari ini, mari kita mau menjadi pribadi yang terus tinggal di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Tinggal di dalam kebahagiaan sejati Tuhan. Tinggal di dalam dasar kebahagiaan, tinggal dasar damai Tuhan, tinggal di dalam dasar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang benar-benar terpuaskan di dalam Tuhan. Jadilah seseorang hamba Tuhan yang telah selesai dengan dirinya. Sehingga dalam pelayananmu engkau tidak mengejar duniawi, engkau tidak mengejar dan memakai kendaraan pelayananmu menjadi kendaraan untuk memperkaya dirimu, kendaraan untuk membuat kau terhormat, kendaraan yang mencuri kemuliaan Tuhan, kendaraan untuk membangun ambisimu, kendaraan yang membangun kerajaanmu. Tapi kita tidak akan lakukan itu kalau kita benar-benar tinggal di Yerusalem, di tempat damai sejahteranya Tuhan, di tempat kebahagiaannya Tuhan yang sejati. Mari kita belajar seperti yang dikatakan oleh Yesus, mulai dari nol. Ubah aplikasi-aplikasi pelayanan kita, hidup kita, pikiran kita, hati kita, ubah dengan program-program yang sesuai dengan programnya Allah. Mari kita mulai dari nol, restart lagi. Kita akan mulai segala sesuatu dengan baru lagi bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita membangun dengan dasar damai sejahtera dan kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah kita menjadi orang yang mendahului sebelum Tuhan memberikan instruksi dan perintah kepada kita semuanya, supaya kita tidak didapati menjadi seorang hamba Tuhan yang jahat di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di hari yang keempat ini menjelang kita masuk di dalam Pentakosta ini akan memberkati kita semuanya. Supaya kita terus berdoa, kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ambil waktu kita, doa puasa kita, supaya Roh Kudus itu benar-benar kemudian menguasai diri kita, memberikan lagi sebuah pencerahan yang luar biasa dalam pelayanan. Dan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan COVID-19 ini, ada pencerahan yang luar biasa. Apa yang kita lakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, pekerjaan diri kita, dan kapasitas diri kita pun menjadi target sesuai yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami semuanya menjadi pribadi yang mau tinggal di Yerusalem, di tempat pilar Engkau sendiri, sumber damai sejahtera dan sumber kebahagiaan kami. Dan kami selesai dengan diri kami, dan kami menjadi pelayan-pelayan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami masalah di bidang usaha mereka, di pabrik mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka yang Tuhan mungkin karena tidak punya keuangan yang cukup, mereka mungkin juga harus melakukan begitu banyak cara-cara. Ada yang menjual mungkin beberapa investasi mereka. Tuhan Engkau campur tangan, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan pikiran yang sehat, berkati dengan ketabahan, kesabaran. Berkati Tuhan supaya mereka semuanya bisa memiliki kemampuan untuk mengurai sekalipun di tengah-tengah tantangan yang berat. Karena mereka juga harus mungkin membayar karyawan, mereka juga mungkin harus membayar kepada bunga-bunga mungkin di hutang di bank-bank, atau mereka kemudian juga harus membayar begitu banyak hal-hal yang harus mereka pikirkan. Tuhan Engkau campur tangan, berkati mereka dengan kekuatan, berkati mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka bisa menerobos dan menciptakan sebuah usaha-usaha yang baru lagi. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati dengan cara yang ajaib. Berkati para dokter, para suster, mereka yang menangani COVID-19, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati saudara-saudara kami yang kena sakit COVID, Tuhan Engkau tolong sembuhkan. Biarkan damai sejahtera Tuhan menyentuh mereka sehingga mereka mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka minum, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk profesor, para pakar-pakar virus, supaya mereka semuanya menemukan antivirus. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, terus Engkau memberikan hikmat marifat, supaya Presiden kami juga bisa mengurai masalah-masalah yang sangat krusial berkaitan dengan krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya Presiden kami bisa benar-benar Tuhan keluar dari krisis ini, dan dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, sehingga membawa Indonesia menjadi bangkit, menjadi pulih, menjadi hebat luar biasa. Berkati perekonomian bangsa kami, berkati kekuatan kesehatan bangsa kami, pulihkan bangsa kami ini. Berkati jajaran kementerian, para aparatur negara,
baik itu di pusat maupun daerah. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati kota kami, Tuhan Engkau campur tangan untuk kota kami, tangan dan kasih Tuhan menyertai kami semuanya. Berkati gereja kami dengan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami, kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan gedung, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah memulai, Engkau akan meneruskannya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah suplai kami Tuhan. Kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau yang akan menolong gereja kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk seluruh jemaat kami memiliki pergumulan-pergumulan, baik itu secara psikis, kesehatan mereka, ekonomi mereka, apapun juga. Tuhan Engkau memberkati, anak-anak mereka juga Engkau memberkati. Terima kasih, kami boleh dikuatkan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera berkat rohani dari Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.